Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Manusia itu pada dasarnya punya memori. Memori alami yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga apapun jenis manusianya, dari suku apapun, dari bangsa apapun, dari golongan apapun, meskipun berbeda warna kulitnya, meskipun berbeda warna matanya, meskipun berbeda ukuran tubuhnya, manusia adalah manusia. Manusia bukan binatang, manusia bukan setan, manusia juga bukan iblis. Apa itu? Manusia punya yang namanya hati nurani. Saya terkadang berpikir, apa yang dimaksud dengan hati nurani? Disebut ruh bukan, disebut hati bukan. Tetapi namanya beda, bro. Hati nurani. Kalau kita amati dengan seksama, hati nur. Jadi hati ini semacam baterainya manusia, sumber energinya manusia. Nur itu cahaya. Jadi hati nurani itu adalah baterainya manusia. Kalau dalam mobil itu mesinnya, powernya. Jadi kalau misalkan manusia sudah kehilangan hati nuraninya, maka manusia tersebut kelakuannya bisa jadi binatang, bisa jadi iblis, bisa juga jadi setan. Taruh misalkan seorang manusia tidak punya agama, saya yakin manusia tersebut akan tahu nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, kesabaran. Karena semuanya itu adalah nur yang dipancarkan dalam hati manusia. Ada yang namanya nur kesabaran, ada yang namanya nur ketaatan, ada yang namanya nur kebaikan, ada yang namanya nur keadilan, ada yang namanya nur kebenaran. Pancaran cahaya. Jadi ketika seorang manusia yang punya hati nurani ini mengenal sebuah agama, maka energi yang terpancar ini akan semakin besar. Energi atau cahaya yang memancarnya mungkin lebih dahsyat daripada cahaya matahari. Energi keadilannya akan semakin hebat. Energi kesabarannya akan semakin hebat. Energi ketaatannya akan semakin hebat. Energi kasih sayangnya akan semakin hebat. Energi keadilannya, kebenarannya, kebaikannya akan semakin hebat.
manusia yang mengenal agama adalah sebuah cahaya yang sangat terang. Itulah yang disebut cahaya rahmatan lil alamin. Akan menjadi sosok manusia yang sangat berguna bagi manusia yang lainnya. Terlepas dari agama apapun, ini penelitian saya selama berpuluh-puluh tahun. Seorang manusia itu punya cahaya, namanya cahaya hati yang dipancarkan oleh hati nurani. Ketika mengenal agama, maka cahaya ini semakin dahsyat memancarkannya. Pancarannya semakin dahsyat. Semakin terang, bahkan sangat terang. Ini sunatullahnya, hukum Allahnya seperti ini. Tetapi aneh mas bro. Ada kubu-kubu khilafah PA 212. Mereka juga sama sekelompok manusia. Mereka juga punya hati nurani. Punya hati nurani. Anehnya ketika mengenal agama, yang terlihat bukan pancaran cahaya, tetapi malah pancaran kebencian, pancaran kejahatan, pancaran fitnah, pancaran sok benar sendiri, pancaran kesombongan, pancaran kebodohan, pancaran ketololan. Bapak Ibu bisa lihat sejak Pilkada DKI, kita bisa melihat cahaya itu. Cahaya mereka tidak terang benderang gelap mas bro. Redup menuju gelap. Mungkin cahayanya merah seperti mata iblis. Merah seperti mata setan. Merah seperti mata kucing. Ini aneh mas bro. Seharusnya seorang manusia mengenal agama itu nurnya semakin terang. Ini malah semakin redup. Ada apa ini? Apa salah orangnya? Apa salah agamanya? Kalau agamanya yang saya tahu, ad-din inad-dina 'indallahil Islam. Islam itulah adalah agama yang sudah diridhoi oleh Allah. Yang sudah diklarifikasi kebenarannya. Mungkin mereka ini salah ngaji, Mas Bro. Oleh karena itu, kepada kalian kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, 2020 ganti pengajian, bro. Jangan ngaji kepada ulama-ulama yang memancarkan cahaya kebencian, cahaya kejahatan, cahaya kebodohan, cahaya ketololan, cahaya kemunafikan, cahaya kebohongan. Karena itu akan membuat kita ini hidup gelap, mas bro. Kalau hidup ini gelap, jelas kejahatan-kejahatan akan terjadi dalam kehidupan kita, yang berujung kepada kecelakaan bagi kita dan orang-orang sekeliling kita. Ngajilah pada ulama-ulama yang memiliki cahaya nur ilahi,
cahaya kebaikan, kesolehan, ketaatan, kesabaran, ketenangan, kedamaian, keamanan, optimis, punya inovasi, saling kasih dan saling menyayangi, mempunyai manfaat. Sehingga cahaya itu bisa terpancar dalam hati nurani kita. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei orang-orang yang jiwanya tenang. Jiwa tenang itu coba kalau kita melihat matahari terbit yang asalnya laut gelap, muncul matahari, tenang banget hati kita. Itulah jiwa yang tenang, yang memberikan cahaya kepada orang lain, cahaya kebaikan, cahaya kebenaran, kesabaran, keadilan. Makanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi. Ketika kita berpulang, maka siapapun yang sudah kita beri kebaikan, siapapun yang sudah beri kita cahaya, mereka akan menangis kehilangan. Dan ketika kita berpulang, kita pun akan berupa cahaya, Mas Bro. Cahaya ini disambut oleh para malaikat, para nabi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ketika ruh ini yang berupa cahaya melesat pergi menyambut lambaian tangan Tuhannya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini sebuah kebahagiaan, Mas Bro. Mati yang seperti ini yang diharapkan oleh Allah, karena hidupnya memang seperti yang diharapkan oleh Allah. Dia ridho ketika berpulang, Allah pun ridho menyambutnya ketika pulang. Ini bukan yang kita inginkan. Hidup dalam keadaan baik, mati dalam keadaan baik. Hidup membuat orang lain tersenyum, ketika mati disambut oleh Tuhan yang sedang tersenyum. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.